Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi hari Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, tetap bersemangat, karena kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur boleh berjumpa di pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Karena itu mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita serta seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Di pagi ini kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat, kami boleh melewati semuanya itu dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Dan melalui kesempatan ini kami akan meneduhkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, buka hati, buka seluruh kehidupan kami untuk menyambut dan menerima firman Tuhan yang akan menjadi rema dan berkat dalam seluruh kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami sehingga kami mengerti firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita dengan judul Hikmat dan Kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membekali budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak kundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya,
dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin, firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, kita dituntun oleh satu tema, menikmati hidup dalam tuntunan hikmat-Nya. Menikmati hidup dalam tuntunan hikmat-Nya atau hikmat Tuhan. Jemaat Tuhan, ketika kita ditanya, siapa yang tidak menginginkan kesuksesan dan kemakmuran dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Semuanya pasti menginginkan yang namanya kesuksesan dan kemakmuran dalam hidup ini. Realitanya, memang hampir setiap orang bukan hanya sekedar menginginkan, melainkan juga sungguh-sungguh memperjuangkan kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran dengan sekuat tenaga dan dayanya. Sehingga pernyataan yang sering kita dengar mengenai dua hal yang paling diinginkan orang dalam hidup ini, yakni tahta dan harta, menjadi benar adanya. Dalam pembacaan kitab Pengkhotbah 2 ayat 1-11 terungkap dua hal yang begitu diinginkan oleh manusia dalam hidupnya, yakni harta dan juga tahta, bahkan wanita. Semuanya telah dicapai dan dinikmati oleh pengkhotbah, yaitu Raja Salomo. Bahkan Raja Salomo begitu terkenal melebihi para pendahulunya dengan semua pencapaian, yaitu semestinya Salomo lah orang yang paling bahagia lahir dan batin. Dengan semua pencapaiannya dalam pembacaan kita, semestinya Salomo lah orang yang paling berbahagia lahir dan batin. Namun dari hasil penyelidikannya atas hidup yang dijalaninya serta semua yang telah dicapai dan dinikmatinya, Raja Salomo justru menyimpulkan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin pada ayat yang ke-11. Pengkhotbah sungguh menyadari bahwa semua yang telah dicapai dan dinikmati secara melimpah, yakni kekayaan, kuasa, kehormatan, ketenaran, kejayaan, dan bahkan kesenangan seksual, semuanya itu akan berlalu dalam waktu yang singkat dan akan berakhir sia-sia. Kata kunci yang digunakan dalam kitab ini adalah hevel, yang artinya tarikan nafas atau nafas pendek atau nafas yang singkat. Pengkhotbah memahami bahwa hidup ini rapuh, rentan, singkat atau pendek, hanya seperti tarikan nafas. Hidup ini sesingkat nafas yang cepat berlalu, namun hanya itu yang kita miliki. Jemaat kekasih Tuhan, karena hidup kita di dunia ini ibarat tarikan nafas saja, yaitu sangat singkat, maka kita harus berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini. Pembacaan kita mengingatkan kita hari ini bahwa hidup ini ibaratkan tarikan nafas yang hanya singkat saja. Karena itu, mari kita berhikmat dan bertanggung jawab dalam menjalani hidup ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini hendaknya dilakukan dengan hikmat dan takut akan Allah. Demikian juga setiap hal yang kita peroleh dan nikmati dalam hidup ini, kita nikmati di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan, dan pada akhirnya segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan kepadanya.
Hanya ketika kita hidup di dalam Dialah, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Mari orang tuaku, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan jemaat Tuhan, jalanilah hidup ini dalam tuntunan hikmat-Nya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya dalam segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selamat memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk perjumpaan kami bersama di pagi hari ini melalui media yang boleh kami gunakan masing-masing saat ini. Kami sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan hikmat-Mu, hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati saat ini, pekerjaan, harta, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang lainnya, ajar kami untuk menggunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk sukacita yang boleh dialami Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan secara khusus saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di hari ini. Tuhan, limpahkan sukacita, biarlah Tuhan terus menyertai dan menuntun dalam kehidupan khususnya di umur yang Tuhan tambahkan saat ini. Bapa di sorga, untuk segala hal yang kami nikmati dalam hidup ini kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha-usaha kami, bahkan juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami doakan saudara-saudari kami yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan nyatakan kesembuhan bagi mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, dan biarlah mereka boleh mendapatkan penghiburan yang sejati hanya di dalam Tuhan. Yang bergumul karena beban hidup dan juga karena penderitaan, Tuhan, kami mohon Engkau hadir, Engkau menolong, dan Engkau menyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudari kami yang saat ini bergumul karena berbagai persoalan hidup. Bapa di sorga, terima kasih. Kami doakan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, Tuhan nyatakan hikmat bagi mereka untuk menjalankan pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai melayani di tengah-tengah pelayanan Jemaat Silo Campagaya, biarlah hikmat Tuhan terus menuntun kami dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu dan untuk firman-Mu, bahkan kami boleh berjumpa di pagi ini dalam sukacita karena waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikian perjumpaan kita bersama di pagi hari ini. Kiranya kita semua terus menikmati sukacita dan hidup memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.